Seorang ilmuwan terkemuka dengan puluhan gelar akademik yang selama hidupnya tak pernah percaya pada agama, justru berlutut, menangis dan bersahadat di hadapan Hajar Aswad. Apa yang membuat seorang rasionalis keras kepala bisa menyerah pada sesuatu yang tak kasat mata? Dan inilah kisahnya. Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang telah menjadi saksi sejarah ribuan tahun. Batu yang dipasang di sudut Ka'bah itu bukan sekadar objek ziarah, melainkan simbol spiritual yang tak pernah lekang oleh waktu. Jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia menangis, memanjatkan doa dan berebut untuk menyentuhnya. Namun, bagi sebagian orang, terutama para ilmuwan barat, semua itu hanyalah fanatisme yang tak masuk akal. Mereka berkata, bagaimana mungkin sebuah batu punya makna begitu besar? Bukankah itu semua hanya mitos? Sampai akhirnya, seorang ilmuwan yang terkenal karena skeptis dan kritisnya, memutuskan untuk meneliti Hajar Aswad. Ia datang bukan sebagai seorang hamba, melainkan sebagai seorang penantang. Dengan peralatan modern dan metode ilmiah, ia ingin membuktikan bahwa batu itu tidak lebih dari sekadar bongkahan hitam tanpa makna. Hari demi hari, ia mengamati, ia meneliti susunan mineralnya, menguji pantulan cahayanya, bahkan mencoba memahami sumber energi misterius yang dipancarkannya. Dan semakin dalam ia meneliti, semakin banyak hal yang tak bisa ia jelaskan. Ini bukan batu biasa, ucapnya lirih suatu malam. Struktur molekulnya berbeda, seakan berasal dari luar bumi. Lebih mengejutkan lagi, batu itu seperti memiliki energi yang memancarkan ketenangan, seolah berinteraksi dengan jiwa manusia yang mendekat kepadanya. Ilmuwan itu pun gelisah, malam-malamnya dipenuhi renungan. Ia mulai membaca catatan sejarah Islam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Muhammad SAW, dan asal-usul Hajar Aswad. Yang awalnya hanya penelitian, perlahan berubah menjadi pencarian kebenaran. Pada satu titik, air matanya pecah. Semua teori yang ia junjung tinggi runtuh di hadapan kebesaran Allah. Di hadapan Ka'bah, dengan suara bergetar, ia mengucapkan syahadat. Seorang ilmuwan yang dahulu mengandalkan akal semata, kini tunduk sepenuhnya pada iman. Sahabatku, inilah kisah luar biasa seorang pencari kebenaran. Kisah yang membuktikan bahwa cahaya hidayah mampu menembus tembok ego, mampu menaklukkan hati yang paling keras. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan menakjubkan itu. Bagaimana sebuah batu hitam yang diturunkan dari surga mampu menggoncang logika seorang ilmuwan, hingga akhirnya membawanya menemukan Islam. Pemerintah Arab Saudi merilis beberapa foto baru Hajar Aswad atau disebut Black Stone untuk pertama kalinya. Ada beberapa fakta ilmiah Hajar Aswad yang disucikan oleh umat Islam di dunia. Hajar Aswad menempel di Ka'bah, memiliki diameter 30 cm dan berada 1,5 meter dari permukaan tanah. Hajar Aswad terpecah menjadi beberapa bagian dari kerusakan yang ada selama abad pertengahan. Potongan-potongan itu disatukan oleh bingkai perak yang diikat pada sebuah batu. Meski sering digambarkan sebagai batu yang berasal dari meteorit, namun teori ini masih dalam pertimbangan. Sejarawan sekuler menunjukkan bahwa batu itu merupakan sebuah meteorit. Namun, banyak ahli geologi di seluruh dunia mencoba memastikan jenis dan sifat Hajar Aswad, tetapi tidak menemukan hasil akhir karena batasan budaya dan agama. Sifat ilmiah Hajar Aswad telah banyak diperdebatkan. Batu itu disebut sebagai batu basal, batu akik, sepotong batuan alam atau yang paling populer yakni meteorit berbatu. Anthony Hampton dan tim ahli geologi dari Universitas Oxford mempelajari sampel lokal yang dikumpulkan dari emplasmen batu dan menemukan sejumlah iridium dan banyak pecahan kerucut. Temuan geologi langka itu diketahui terbentuk dari batuan dasar di bawah kawah tumbukan meteorit yang ditemukan oleh Paul Parks yang menerbitkan laporan komprehensif pertama tentang Blackstone pada 1857. Pada tahun 1980, Elsbeth Thompson dari Universitas Copenhagen mengusulkan bahwa Hajar Aswad mungkin merupakan pecahan dari benturan meteorit yang terfragmentasi, yang jatuh sekitar 6.000 tahun yang lalu. Di lokasi tersebut terdapat balok-balok kaca silika berwarna putih dan kuning, serta cekungan berisi gas yang memungkinkannya mengapung di air yang sama, seperti batu Hajar Aswad yang mengapung di air dan tidak menjadi panas dalam api. Sebuah studi yang dilakukan oleh United States Geological Survey mengatakan bahwa Hajar Aswad mungkin adalah obsidian dari aliran lava yang umum di salah satu harat, yaitu ladang vulkanik yang ditemukan di pesisir Arab bagian barat. Lansir Geology Page, meski begitu, para ahli geologi hingga kini masih ragu untuk mengungkap kebenaran Hajar Aswad, yang merupakan batu obsidian karena masih ada bukti ilmiah yang belum dapat dibuktikan. Sementara itu, peneliti Robert S. Dietz dan John Mockhen dari Departemen Geologi di Universitas Illinois, Amerika Serikat mengatakan bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari batuan meteorit, tetapi merupakan batu akik yang merupakan salah satu mineral yang terbentuk di dalam bumi. Terlepas dari penelitian tersebut, tapi nyatanya Hajar Aswad adalah batu mulia surga berwarna hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah dekat pintu emas. Batu istimewa itu adalah satu dari situs yang paling ingin dikunjungi oleh umat Islam, terutama para jemaah haji dan umroh di seluruh dunia. Mengutip dari laman NU Online, Hajar Aswad adalah batu berwarna putih seperti susu yang turun dari surga. Namun kini batu tersebut menjadi berwarna hitam karena telah menyerap dosa-dosa umat manusia di bumi. Hal ini tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang artinya, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga berwarna sangat putih daripada susu, lalu berwarna hitam akibat dosa manusia. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Kisah batu mulia tersebut pun mendorong para ilmuwan untuk mencari tahu fakta dan jawaban sains terkait Hajar Aswad. Lantas bagaimana hasilnya?
Ada hasil temuan ilmuwan yang menyebutkan bahwa Hajar Aswad mirip dengan batu akik. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Hajar Aswad dapat dikategorikan sebagai batu meteor. Para ahli berpendapat, jika mengacu pada kisah Hajar Aswad sebagai batu yang berasal dari surga, maka penggolongan sebagai batu meteor atau meteorit dianggap paling mendekati. Terlebih, fakta sejarah mengungkap terdapat jejak-jejak meteorit di dekat Ka'bah, tempat Hajar Aswad berada. Dalam studi New Light on the Origin of the Holy Black Stone of the Ka'bah pada tahun 1980 yang ditulis oleh Elspeth Thompson, menceritakan bahwa pada tahun 1932 silam, seorang peneliti bernama Phil di Al-Hadidah menemukan kawah tumbukan meteor, yakni Wabar. Setelah diukur, kawah tersebut berukuran lebih dari 100 meter. Selain itu, ditemukan pula beberapa pecahan meteor di sekitar kawah dan gurun. Secara garis besar, pecahan meteor tersebut terbentuk dari peleburan pasir dan silika yang bercampur dengan nikel. Thompson mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, campuran tersebut menimbulkan lapisan warna putih dari dalam, tetapi terbungkus cangkang hitam di bagian luar. Warna ini dihasilkan dari nikel yang diperoleh dari ledakan nikel dan ferum atau besir di luar angkasa. Berawal dari pengamatan ini, Thompson menyebut bahwa ciri-ciri pecahan meteor sesuai dengan gambaran Hajar Aswad. Misalkan, warna putih yang dipancarkan Hajar Aswad mungkin berasal dari paparan bagian dalam inti hasil campuran zat kimia itu. Menurutnya, lapisan warna putih itu sangat rapuh dan tidak tahan lama. Atas dasar ini, lapisan tersebut berada dalam lapisan batuan berwarna hitam yang menyeliputinya. Artinya, batuan berwarna putih itu tak abadi dan bisa menghilang seiring waktu, sehingga kelak hanya tersisa batuan berwarna hitam saja. Oleh karena itu, narasi Hajar Aswad terkait perubahan warna memang benar bisa ada penjelasannya secara sains. Pembuktian empirik lain juga menyangkut usia batu. Penelitian lain menjelaskan usia batu tersebut sesuai dengan jangkauan pengamatan orang Arab kuno. Kemungkinan besar batuan tersebut dibawa ke Mekah melalui jalur dari Oman. Namun, teori Hajar Aswad berasal dari batu meteor juga punya kelemahan. Peneliti itu menyebut batu meteor tak bisa mengapung, tak bisa pecah menjadi pecahan kecil hingga sulit menahan erosi. Akan tetapi, sejauh ini, teori paling dekat terkait Hajar Aswad adalah teori meteorit, sehingga kata Thompson akan lebih tepat untuk meneliti material yang berasal dari meteor. Dari penelitian tentang Hajar Aswad tersebut yang berada di Mekah masih dinilai memiliki misteri. Karena itu, sejumlah ilmuwan lain juga berusaha mengungkap asal-usul batu yang berada di salah satu sudut Ka'bah tersebut. Ilmuwan lain yang meneliti asal batu Hajar Aswad tersebut adalah ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Richard Francis Burton atau dikenal dengan Richard Burt. Peneliti Richard Burton tersebut merupakan utusan Asosiasi Geografi Kerajaan Inggris yang mengunjungi Arab Saudi. Dia menyamar menjadi haji dari Afghanistan. Kejadian ini terjadi di pertengahan abad ke-19, yaitu pada tahun 1853 Masehi, yaitu tepatnya pada 1269 Hijriah. Richard Burton mengusung misi mencuri pecahan Hajar Aswad lalu membawanya ke Inggris dan dia pun berhasil melakukannya. Saat Hajar Aswad sudah berada di Inggris dan dilakukan penelitian yang mendalam yang menunjukkan bahwa Hajar Aswad bukan termasuk batuan dari bumi. Terungkap jika Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari langit luar angkasa yang menyerupai meteor. Hajar Aswad memiliki komposisi kimia dan mineral sendiri yang berbeda dari meteor. Penelitian ini akhirnya menjadikan Richard Burton mengucap 2 kalimat syahadat menjadi seorang muslim. Kisah ini ditulis dalam sebuah buku yang berjudul A Journey to Mecca, Rihlah ila Mekah, Hajar Aswad. Batu yang kini berada di salah satu sisi Ka'bah, kiblat umat muslim di seluruh dunia tersebut. Batu yang bernama Hajar Aswad tersebut dikenal juga dengan sebutan Black Stone. Ia dikenal dengan baik oleh sebagian besar umat muslim, khususnya para jemaah haji, karena Hajar Aswad memiliki nilai sejarah yang cukup penting dalam perkembangan ajaran agama Islam. Mengutip dari Islamic Landmark, batu Hajar Aswad dibawa dari Jannah atau surga dan dipersembahkan khusus untuk Nabi Ibrahim dan diletakkan di sudut Ka'bah. Pada Muslim Five juga mengatakan bahwa batu Hajar Aswad juga disebut sebagai jantung Ka'bah, karena saat umat Islam melaksanakan ibadah haji, mereka pasti mengitari Ka'bah. Batu yang terdapat di sudut sisi tenggara Ka'bah ini biasanya akan disentuh dan dicium atau hanya sekedar melambaikan tangan sebagai tanda hormat. Tak hanya di Mekah, Hajar Aswad juga ternyata ada di salah satu museum di Inggris. Ada 3 buah pecahan batu Hajar Aswad di Inggris. Pihak museum juga mengatakan bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya. Proses pengambilan bongkahan tersebut bermula ketika beberapa ilmuwan membaca tentang keutamaan dan keajaiban yang dimiliki Hajar Aswad. Mereka mengira Hajar Aswad adalah batu basal yang terbawa arus banjir dari daerah sekitar Mekah, lalu tergeletak begitu saja di Mekah dekat Ka'bah. Sejumlah teori bermunculan, seperti merupakan mineral asli bumi yang mahal atau batu obsidian dan sejenisnya. Dikutip dari pedomanbengkulu.com, teori lain menyebutkan bahwa batu tersebut adalah meteorit yang dahulu kala disembah pada masa jahiliyah oleh orang Arab yang belum memeluk Islam. Tapi, tim geologi dari Universitas Oxford mencoba mencari jawaban atas hal tersebut. Anthony Hampton, salah satu ilmuwan yang ikut serta, mengatakan bahwa misteri dari Hajar Aswad adalah karena tidak diizinkannya tes ilmiah apapun terhadap batu tersebut. Hal itu dikarenakan alasan budaya dan agama, seperti dilansir di laman ancientorigins.net. Mencoba mencari alternatif lain, tim ilmuwan mencoba menguji sampel pasir yang berada di radius 0-2 km di sekitar Hajar Aswad, dan hasilnya pun sangat mengejutkan. Tim ilmuwan menemukan bahwa pasir di sekitar Hajar Aswad mengandung iridium yang biasanya ditemukan atau didapat dari meteorit luar angkasa.
Sebenarnya, iridium juga dapat ditemukan di bumi, tapi keberadaannya hanya memungkinkan berada di kerak bumi. Sedangkan jumlah yang didapati dari pasir sekitar Hajar Aswad jumlahnya jauh lebih tinggi daripada kelimpahan umumnya yang ada di kerak bumi. Kemudian para ilmuwan juga dikejutkan oleh karakteristik geologi yang langka dari pasir dan tanah di sekitar Hajar Aswad, yang seharusnya hanya dapat ditemui di batuan dasar di bawah kawah meteorit atau ledakan nuklir di bawah tanah. Fakta-fakta tersebut makin membingungkan para ilmuwan, sementara Hajar Aswad masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Dilansir dari detik.com, dikutip dari buku berjudul Sejarah Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, Kisah Lengkap Batu dari Surga dan Jejak Kaki Nabi Ibrahim, karya Profesor Dr. Said Muhammad Baghdasy Al-Azraqi, meriwayatkan dari Ibnu Ishaq mengenai sejarah Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ia berkata, ketika bangunan Ka'bah itu semakin tinggi, Ismail mendekatkan sebuah makam tempat berdiri kepada Ibrahim, sehingga dia dapat berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah. Ismail memindahkan makam tersebut ke setiap penjuru Ka'bah sehingga akhirnya sampai pada rukun Hijr. Lalu Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ambilkan saya sebuah batu untuk diletakkan di sini, agar nanti menjadi tanda dimulainya tawaf untuk umat manusia." Ismail akhirnya pergi untuk mencarikan sebuah batu untuk ayahnya. Sebelum Ismail kembali, Jibril sudah mendatangi Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rukun tersebut kepada gunung Abu Qubais ketika dia menenggelamkan bumi pada masa Nabi Nuh. Saat itu Allah berkata padanya, "Jika kau melihat kekasihku sedang membangun rumahku, maka keluarkanlah Hajar Aswad untuknya." Tatkala Ismail kembali dengan membawa sebuah batu, dia mendekati Ibrahim dan berkata, "Wahai ayahku, dari mana engkau mendapatkan batu ini?" Ibrahim menjawab, "Batu ini didatangkan oleh orang yang tidak membuatku harus bersusah payah untuk mendapatkan batunya. Batu ini dibawa oleh Jibril." Setelah Jibril meletakkan batu itu pada tempatnya dan mulai dibangun oleh Ibrahim, tiba-tiba saja batu itu memancarkan sinar yang sangat terang. Karena begitu terangnya, cahayanya menerangi timur dan barat, Yaman dan Syam. Al-Azraqi berkata, cahayanya menerangi sampai ke ujung batas Al-Haram dari segala penjurunya. Pada masa Nabi Musa, Ka'bah roboh dan dibangun kembali oleh Bani Imlaq. Ka'bah rusak kembali dan dibangun lagi oleh suatu kabilah dari Jurhum. Kabilah dari Quraisy kembali membangunnya setelah sebelumnya mengalami kehancuran untuk sekian kalinya. Saat orang-orang Quraisy hendak meletakkan Hajar Aswad, mereka saling berselisih pendapat tentang siapa yang paling berhak meletakkannya. Mereka berkata, orang pertama yang masuk dari pintu inilah yang berhak melakukan itu. Lalu Rasulullah SAW datang dan memerintahkan agar dibentangkan selembar kain. Beliau lalu meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu. Kemudian Rasulullah berkata, setiap kabilah mewakilkan seseorang laki-laki untuk memegang ujung kain ini. Lalu mereka mengangkatnya bersama-sama dan Rasulullah mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Peristiwa bersejarah itu terjadi di hari yang diberkahi, yaitu hari Senin. Imam Ahmad dan yang lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Beliau juga diangkat menjadi Nabi pada hari Senin. Wafat pada hari Senin. Hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin. Tiba di Madinah pada hari Senin. Serta mengangkat Hajar Aswad dilakukannya juga di hari Senin. Masih dari sumber yang sama, Hajar Aswad merupakan batu yang turun dari langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Batu ini diserahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk dilewatkan di sudut Ka'bah sebagai pertanda dan lokasi dimulai tawaf. Sudut itu adalah sudut bagian tenggara dari Ka'bah. Dulu Hajar Aswad berwarna putih, bahkan lebih putih dari salju dan susu, lalu berubah warna menjadi hitam akibat dosa-dosa orang-orang musyrik. Ukurannya sekitar 1 zira atau 1 hasta, sebagaimana yang dikabarkan dalam Atsar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Hajar Aswad dahulu lebih putih dari susu dan panjangnya seukuran tulang hasta. Yang dapat terlihat sekarang hanya bagian depannya saja yang menghitam akibat dosa-dosa orang musyrik. Adapun berdasar tertanam dalam bangunan Ka'bah warnanya putih. Keistimewaan Hajar Aswad yang dilansir dalam laman NU. Salah satu keutamaan Hajar Aswad, agama mensyariatkan mencium serta mengusapkan tangan pada batu hitam ini. Hal tersebut sesuai dengan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an yang suatu saat mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata, "Sungguh, aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun enggan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Hajar Aswad menduduki tempat yang paling mulia di muka bumi ini, sebab terletak tepat di pojok Ka'bah pada bagian timur laut Ka'bah. Sudut ini pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam. Hajar Aswad berada di tempat di mana posisinya selalu menjadi permulaan tawaf, yaitu terletak di bagian sudut timur laut dari bangunan Ka'bah. Semua orang saat memulai tawaf ada di posisi itu. Sebagaimana diriwayatkan Abu Ubaid, Rasulullah SAW mengkiaskan Hajar Aswad sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbaiat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa bersalaman dengannya, Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2957. Hajar Aswad mempunyai cahaya yang memancar besar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya sebagaimana dalam riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban.
Pada 12 September 1853, Richard Francis Burton memasuki kota suci Mekah dengan karavan. Ia telah mengalami kesulitan yang luar biasa untuk sampai ke sana, tetapi baginya, perjalanan itu layak dilakukan. Karena ia seorang barat, hidupnya selalu terancam. Dengan penyamaran yang rumit, Burton berhasil memasuki Mekah, tempat kelahiran Islam, dengan pakaian layaknya seorang muslim. Terletak di wilayah Al-Hijaz yang sekarang Hejaz, di pesisir barat Arabia yang kini disebut dengan Arab Saudi. Mekah dikelilingi oleh pegunungan Sirat. Kota ini dapat dimasuki dari 4 arah. Pada zaman dahulu, Mekah merupakan oasis bagi para musafir kafilah. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah sekitar tahun 570. Meskipun beliau dipaksa meninggalkan Mekah pada tahun 622, beliau kembali pada tahun 630 dan mengklaim kota tersebut untuk Islam. Di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW ini, kota menjadi tujuan para peziarah muslim. Dikenal sebagai haji, ziarah ke Mekah diwajibkan bagi semua muslim dewasa yang mampu secara fisik dan finansial. Di usia muda, Richard Francis Burton jatuh cinta pada perjalanannya. Dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Prancis dan Italia. Burton mahir mempelajari bahasa dan budaya Eropa Selatan. Dia juga mendapati dirinya menyerap sifat-sifat buruk daerah tersebut. Setelah memberontak terhadap otoritas, Burton dikeluarkan dari Trinity College Oxford pada tahun 1842. Dengan bantuan ayahnya, Joseph Netherfield Burton, dia menerima komisi militer dan dikirim ke Bombay, India, tempat dia bekerja untuk perusahaan Hindia Timur, Britania. Selama di sana, Burton mempelajari banyak bahasa, termasuk bahasa Arab. Dia memulai studinya tentang bahasa tersebut saat kuliah, tetapi sekarang studinya menjadi lebih intensif. Selain bahasa Arab, dia menguasai bahasa Hindustan, Persia, Punjabi, Armenia, Turki, dan Sanskerta. Burton menghabiskan tahun 1846 hingga 1852 di Inggris untuk memulihkan diri dari serangan kolera. Dia menulis buku perjalanan pertamanya, Goa and the Blue Mountain, or 6 Months of the Sick Leave, yang diterbitkan pada tahun 1851. Sebagaimana jelas dalam buku pertamanya ini, Burton membiasakan diri untuk bersikap seotoratif mungkin, tanpa melupakan bahwa buku-bukunya juga harus menghibur. Saat di Inggris, ia menjalin hubungan dengan Isabel Arundel dan berencana mengunjungi kota Mekah dengan menyamar sebagai seorang Arab. Tahun 1851 juga menyaksikan penerbitan 2 buku lagi oleh Burton. Yang paling penting dari sini adalah Sin dan Race That Inhabit the Valley of the Indus, The Notice of the Topography and History of the Province, di mana Burton membedah wilayah Sin. Untuk mempersiapkan dirinya menulis buku perjalanan ini, Burton telah memanfaatkan penyamaran untuk berbaur dengan penduduk setempat. Dia menggunakan aksen yang seharusnya membuat orang yang ditemuinya percaya bahwa dia adalah setengah Iran dan setengah Arab. Pendekatannya terhadap studi budaya dalam publikasi ini akan menjadi pertanda buku 3 volumenya yang berjudul Personal Narrative of a Pilgrimage El Medine in Mecca 1855 sampai 1856 yang menggambarkan ziarahnya ke kota-kota suci Muslim Mekah dan Madinah. Saat masih di Sien, Burton rindu mengunjungi Mekah. Pada tanggal 3 April 1853, kembali ke London, Burton pergi ke Southampton dan menaiki kapal uap yang menuju Alexandria. Sebuah perjalanan yang akan memakan waktu 2 minggu. Dia telah ditugaskan oleh Royal Geographic Society untuk menjelajahi Arabia. Saat di London, Burton telah mengubah dirinya menjadi Syekh Abdullah. Dia mengenakan janggut palsu dan kepala yang dicukur dan memiliki pakaian yang pantas untuk seorang sarjana Persia. Kapten Henry Greenlee bertugas sebagai penerjemah untuk Burton, yang juga menyamar sebagai seseorang yang berbicara sedikit bahasa Inggris. Pada usia 32, Burton lebih dari siap untuk membuat jejaknya untuk melakukan sesuatu yang berani. Petualangan ini akan menjadi pencarian pribadi. Namun agar ziarah ini berhasil, Burton harus menjadi seorang muslim sejati. Setibanya di Alexandria, Burton tinggal bersama John Larkin. Karena Burton wajib mempelajari setiap aspek keyakinan muslim dengan seksama. Ia harus membiasakan diri dengan nuansa budayanya. Ia menyucikan diri, sholat, dan membaca Al-Quran sebagaimana layaknya seorang muslim yang taat. Burton bahkan menyunat dirinya sendiri sebagaimana tradisi bagi pria muslim. Meskipun awalnya ia berpikir akan menyamar sebagai seorang Persia, ia menyimpulkan bahwa peluang keberhasilannya akan lebih besar jika ia menyamar sebagai seorang dokter Afghanistan dari India. Dari Alexandria, Burton naik kapal uap ke Kairo. Selama di kapal uap, ia berteman dengan seorang pedagang dari Alexandria yang dikenal sebagai Haji Wali. Hubungan Burton dengan Haji Wali berlangsung selama 30 tahun. Dari Kairo, ia berlayar ke pelabuhan Suez dan kemudian ke Yanbu, Arabia. Ia akhirnya tiba di Madinah pada 25 Juli 1853 bersama 2 pemuda bernama Muhammad dan Nur. Ia tinggal di Madinah selama kurang lebih 1 bulan, dan pada tanggal 31 Agustus 1853, Burton dan rombongan kecilnya bergabung dengan kafilah Damaskus di Madinah dan menuju kota suci Mekah. Kafilah tersebut akan mencapai lembah Al-Zaribah pada 7 September. Di lokasi ini, para peziarah biasanya berhenti untuk mempersiapkan diri memasuki kota suci Mekah, dan pada 12 September, Burton memasuki kota bersama Muhammad dan Nur. Selama tinggal di Mekah, Burton menyempatkan diri untuk mengunjungi semua tempat suci, untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi segala tantangan di kota itu. Ketiganya mencari penginapan setibanya di sana. Keesokan harinya, mereka bergabung dengan rombongan yang menuju Masjidil Haram. Mereka akan beribadah di Ka'bah dan Hajar Aswad yang terletak di halaman dekat masjid. Sesuai adat, Burton mencium batu tersebut dan menggosokkannya dengan tangan dan dahinya. Pada siang hari, ia juga mengunjungi Al-Multazam, salat di makam Ibrahim yang juga dikenal sebagai tempat berdoa, dan mengunjungi beberapa tempat suci lainnya. Hari itu sangat melelahkan bagi Burton karena panas yang sangat menyengat dan juga menyiksa dirinya dan juga yang lain. Meskipun demikian, Burton sangat puas dengan apa yang telah dicapainya.
Barton juga mengunjungi Bukit Arafah yang suci dan ikut serta dalam upacara yang dikenal sebagai pelemparan batu terhadap setan. Secara keseluruhan, Barton mengunjungi lebih dari 50 tempat suci. Meskipun menghabiskan sebulan penuh di Madinah, ia menghabiskan 6 hari di Mekah. Selama 6 hari yang menegangkan itu, ia mempertaruhkan nyawanya dengan membuat catatan dan juga membuat sketsa tempat-tempat suci tersebut. Namun dalam banyak hal, ia memastikan untuk meyakinkan orang lain bahwa ia adalah seorang muslim yang sangat taat. Dengan cermat, dia mematuhi norma-norma agama. Selain para sahabat dan teman-temannya di sepanjang perjalanan, Barton juga harus mengandalkan kecerdasan, pengetahuan, dan keberaniannya sendiri untuk bertahan menghadapi tantangan di hadapannya. Ziarah tersebut menjadikannya selebritas umur hidup di Inggris. Akhirnya, seorang pria yang niat awalnya adalah mengambil harta paling berharga umat Islam, yaitu Hajar Aswad. Ia menyamar sebagai jemaah haji, seakan beribadah, padahal hatinya dipenuhi tipu daya. Namun siapa sangka, justru di tengah pura-pura ibadah itulah ia menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Sungguh, tak ada yang menduga ketika ia menyentuh Ka'bah, ketika ia melihat jutaan manusia dari berbagai bangsa, suku, dan warna kulit bersatu dalam satu kalimat thayyibah yang sama. Hatinya seperti hancur dan luluh. Air matanya yang awalnya ia tahan, akhirnya jatuh deras. Ia merasa seakan Allah sedang berbicara langsung kepadanya. Engkau datang kepadaku, tapi aku hadirkan kepadamu hidayah. Setiap langkah tawaf yang awalnya pura-pura berubah menjadi langkah penuh penyesalan. Setiap doa yang ia ucapkan dengan ragu berubah menjadi tangisan yang sangat tulus. Ia mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia temui dalam hidupnya. Bukan dalam harta, bukan dalam tipu daya, bukan dalam kejahatan. Dan akhirnya, di hadapan Ka'bah yang agung, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kini dia berubah menjadi seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya. Sahabat semua, inilah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang dengan cara yang tak pernah kita sangka. Bahkan seseorang yang tidak memiliki niat apapun bisa justru menemukan jalan menuju surga. Karena hidayah adalah milik Allah, dan dia memberikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tak ada manusia yang terlalu hina untuk mendapat ampunan Allah, dan tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar bertobat dan kembali kepadanya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan video ini agar semakin banyak orang tersentuh dan mengambil pelajaran dari ceritanya. Jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan, share agar semakin banyak yang mendapat inspirasi, dan tentunya subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama-sama menyelami kisah-kisah penuh hikmah dan keajaiban dari perjalanan hidup manusia. Karena setiap kisah adalah cermin, dan mungkin dari satu kisah ada hati lain yang akan kembali kepada cahaya.